Untuk orang yang nggak punya. Kalau orang punya ya pesta ya terserah aja. Jangan sampai pesta ngutang kemana-mana. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Bahkan duit untuk nikah pun modal sendiri. Nggak 1 rupiah pun saya nggak minta orang tua. Itulah sehingga mandiri seperti sekarang. Sehingga saya itu ingin, karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Gitu ya. Terima kasih ya, saya udah mengkritik saya, makanya saya undang, gitu loh. Gitu, udah mengkritik, cuman saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Orang yang tidak mampu nembus ijazah ke sekolah, nilai uangnya 1,3 triliun. Jadi kenapa makanya saya 1,3 triliun sekarang jadi beban pemerintah provinsi, nanti diatur lewat BPMU. Tapi orang kok masih nyelenggarain acara-acara lagi ya? Itu 1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik, dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Ya, yang bantunya bukan saya. Yang bantunya dari Bank Jabar Peduli, saya hanya memfasilitasi saja. Ya kan? Dari mana Bank Jabar Peduli ini? Dari CSR. Ya kan? CSR-nya sekarang nampak buat masyarakat. Saya sampaikan seperti ini. Saya juga sudah bicara dengan Menteri Perumahan Pemukiman. Saya cerita orang yang rumahnya di bantaran sungai harus dicariin solusi rumah. Saya tuh berpikirnya panjang. Gitu ya. Ya kan? Karena kenapa harus saya melakukan ini loh? Nanti kalau saya nggak melakukan ini banjir parah lagi, gubernur lagi yang disalahin. Sekarang kan sudah agak lumayan lah. Agak lumayan kan? Dan nurun, walaupun masih buang sampah ke sungai. Saya lebih seneng orang yang kayak siapa tuh? Pak Ustadz yang pakai peci tinggi itu beresin sampah. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Aura itu bisa menjadi pelopor lingkungan, pelopor kebersihan. Kampung saya bersih nggak? Bersih Pak. Ya, kan? Jadi saya bukan hanya sekedar nyuruh orang lain, ngasih contoh. Di kampungnya bersih, tertata, gitu ya. Hari Sabtu begini, hanya olahraga, hanya ke sawah. Saya nggak kayak orang main yang mahal-mahal, enggak. Piknik ke luar negeri, enggak. Saya ditawarin ke luar negeri minggu depan, nolak. Saya pengen tetap ngurus masyarakat saja, gitu. Karena hidup saya susah. Karena hidup saya susah tadinya, saya ingin menyelesaikan problem orang-orang yang susah. Gitu ya. Kan gitu ya Mbak, ya ngomongkan BJB-nya, monggo. Ayo sok mulai nanti 10 juta ya. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya, gitu. Mau terima enggak? Mbak Aura mau terima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili iya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu. Cuman kalau misal pribadi saya enggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain.
Perlu nggak? Perlu, Pak. Nggak perlu, mau terima nggak? Ya. Ya wes. Biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis, bagus, tetapi harus objektif. Kan gitu loh. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Tapi kan keindahan tuh gini loh. Kalau hidup saya tuh, ini prinsip loh Mbak ya. Prinsip hidup saya tuh. Saya tuh lebih baik nggak usah kawin pesta daripada besoknya ngutang. Ya kan? Lebih baik nggak kawin pesta daripada ngutang. Daripada uang dipakai kawin pesta, lebih baik untuk beli rumah. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Udah pada sarapan belum? Kenapa jam 5? Jam 5 macet. Ya dari sana ke sini 3 jam. Macet, Pak. Tapi belum makan belum? Ya wes nanti siapin makan. Makasih ya, Pak. Wes. Berapa orang? 30 orang ya? 1 Pak. Hah? 31 Pak. Ya udah 40. Ini ada yang nyusul Pak, 31. Datanya ada semua Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Iya Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Boleh, takut dia nggak mau foto sama saya. Ayo sok sini. Ayo sini fotonya. Terima kasih banget, Pak ya. Foto dulu, Pak. Mau difoto mana? Mau difoto semua jadi. Jangan Bang Kodok malah burem banget ya bareng-bareng ya bareng-bareng. Bapak Gubernur wangi banget ya? Wangi banget. Namanya juga Duda. Asih. Makasih, Pak. Banyak gantian. Anak saya, Pak. Bu. Bapak saya Pak, minta maaf. sama Anak ya, Pak. nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Banyak beda segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat, Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Ah, enggak, maksudnya jurusan buat masuk uni. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Ya, lebih pinter dari saya. Amin, amin. Kasih. Jadi Neng, ya Mbak Yu. Video bantuan 10 juta, Gubernur Deddy Mulyadi ditolak, keluarga ini lebih pilih wisuda daripada kontrakan. Di negeri yang sering memuja pencitraan dan seremonial bantuan, sebuah keluarga justru membuat gebrakan. Bukannya menerima 10 juta dari seorang gubernur, mereka memilih mengutamakan wisuda anak, simbol keberhasilan dan harga diri, dibanding membayar kontrakan. Di tengah gempuran konten bantuan yang penuh kamera dan tepuk tangan, pilihan keluarga ini jadi tamparan keras. Tidak semua perjuangan butuh belas kasihan. Kadang yang dibutuhkan hanya martabat. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan jejak komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.